Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pada hari ini kalian bertemu dengan saya, Ibu Nurida, dalam pelajaran IPA. Sebelum memulai pelajaran, kita akan membaca doa bersama. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke anak-anak, pada hari ini kita akan membahas materi mengenai karakteristik zat dan perubahannya. Seperti yang sebelumnya pernah kita bahas, zat itu adalah yang pertama ada materi. Pada halaman 26 kalian bisa lihat mengklasifikasikan materi. Materi adalah sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Nah, berdasarkan wujudnya materi dibagi 3. Ada zat padat, zat cair, dan gas. Zat padat adalah zat yang mempunyai bentuk dan volume tetap. Apabila dilihat, susunan molekul dan antar molekulnya mempunyai struktur yang teratur. Yang kedua ada zat cair, di mana zat cair ini memiliki volume yang tetap, tapi bentuknya berubah-ubah sesuai tempat yang ditempatinya atau ruang yang ditempatinya. Lalu ada zat gas. Zat gas adalah zat yang mempunyai bentuk dan volume tidak tetap. Zat ini disebabkan oleh susunan molekulnya yang tidak teratur. Lalu ada berdasarkan zat penyusunnya, ada zat tunggal dan juga zat campuran. Apa aja zat tunggal dan zat campuran? Kalau zat tunggal itu adalah zat yang tersusun atas satu susun unsur, yaitu misalnya ada logam aja atau non logam. Lalu kalau zat campuran itu adalah zat yang merupakan gabungan dari beberapa zat. Nah, zat tunggal ini dibagi lagi menjadi sebuah unsur dan senyawa. Lalu sedangkan zat campuran terbagi atas zat homogen dan zat heterogen. Lalu campuran heterogen dibagi lagi atas koloid dan suspensi. Itu seperti materi yang ada di bab sebelumnya. Atau bisa kalian lihat di LKS itu ada di halaman 14. Sudah pernah kita bahas di video sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi mengenai pemisahan campuran. Nah, dalam pemisahan campuran ini, campuran tersusun atas 2 zat atau lebih. Misalnya, kalau contoh dari zat campuran ini adalah susu. Susu itu terdiri dari lemak dan zat padat lain yang terlarut. Nah, campuran ini ternyata dapat dipisahkan menurut karakteristik zat penyusunnya. Metode pemisahan bertujuan mendapatkan zat murni atau beberapa zat murni dari suatu campuran untuk menentukan nih apakah susunan-susunannya ini bisa dipisah, lalu zat yang asli membentuk susu ini apa gitu. Nah, terdapat beberapa komponen penyusun campuran yang dapat dipisahkan dengan beberapa cara. Nah, cara pemisahan campuran yang pertama ini adalah penyaringan atau filtrasi. Penyaringan atau filtrasi adalah metode pemisahan untuk memisahkan zat padat dari cairannya dengan menggunakan alat penyaring atau berpori. Nah, dasar pemisahan metode ini adalah perbedaan ukuran partikel antara pelarut dan zat terlarut. Penyaringan di laboratorium menggunakan kertas saring atau penyaringan Bachner. Jadi kalau misalnya kalian contoh di rumah kalian ada saringan teh. Nah, di situ teh itu kalau misalnya kita buat dari teh yang masih berbentuk bubuk-bubuk serbuk teh. Misalnya kita tuang serbuk teh lalu kita tuangkan air panas. Lalu tercampur dong air sama serbuk tehnya berubah warna. Nah, kita pengen minum nih, otomatis kita pisahin dong antara air dengan serbuknya. Nah, kita saring menggunakan saringan. Nah, itu namanya penyaringan atau filtrasi. Yang kedua ada penyulingan atau destilasi. Destilasi atau penyulingan adalah cara pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan titik didih komponen-komponen penyusun campuran.
Destilasi ini digunakan untuk memisahkan campuran dari dua atau lebih cairan yang tahan pemanasan, memiliki titik didih berbeda tetapi tidak terlalu dekat. Proses pemisahan yang dilakukan yaitu bahan campuran dipanaskan pada suhu di antara titik didih bahan yang diinginkan. Pelarut bahan yang diinginkan akan menguap. Uap dilewatkan pada tabung pengembun atau kondensor. Jadi kalau penyulingan itu pemisahannya menggunakan pengembunan atau kondensor. Lalu yang ketiga ada sublimasi. Sublimasi adalah metode pemisahan campuran dengan menguapkan zat padat tanpa melalui fase cair terlebih dahulu, sehingga kotoran yang tidak menyublin akan tertinggal. Pemisahan campuran dengan sublimasi dilakukan bila zat mudah menyublin, misalnya kapur barus atau kamper. Kalau kalian lihat, kalian taruh kamper di lemari yang tadinya bentuknya bulat lama-lama mengecil lalu menghilang. Nah, itu tanpa proses pencairan. Jadi si kamper ini bentuknya kan padat, dengan sendirinya menguap, dengan sendirinya berubah dari padat menjadi gas, seperti itu. Lalu ada kristalisasi. Nah, kristalisasi ini merupakan metode pemisahan untuk memperoleh zat padat yang terlarut dalam sebuah larutan. Dasar metode ini adalah kelarutan bahan dalam suatu pelarut dan perbedaan titik beku. Kristalisasi ada dua cara, yaitu kristalisasi penguapan dan kristalisasi pendinginan. Contoh penerapan kristalisasi dalam kehidupan sehari-hari adalah pembuatan garam melalui kristalisasi air laut di tambak-tambak di pinggir pantai. Jadi proses kristalisasi ini contohnya adalah pembuatan garam. Kalau kalian lihat yang tadinya dari air laut nih diambil lalu terpisah antara zat padatnya dan zat cairnya. Nah, zat cair dari air lautnya turun, tapi zat padatnya tersisa di alat pengkristal, yaitu menjadi yang kita kenal di dapur adalah sebuah garam. Contoh lainnya ada pembuatan gula dari tebu. Batang tebu dihancurkan dan diperas, lalu diambil sarinya, kemudian diuapkan. Nah, dengan penguapan hampa udara ini sehingga air tebu menjadi kental lewat jenuh dan terjadi pengkristalan gula. Kristal ini kemudian dikeringkan sehingga diperoleh gula putih atau gula pasir. Yang tadinya sisa sari-sari dari tebu itu membeku, ya itu mengkristal, bukan membeku, maaf. Mengkristal menjadi padat yang tadinya cair, lalu terbentuklah sebuah gula pasir. Selanjutnya ada kromatografi. Kromatografi adalah proses pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel zat yang dicampur pada suatu medium. Nah, dasar pemisahan metode ini adalah kelarutan dalam pelarut tertentu, daya absorpsi oleh bahan penyerap, dan volatilitas daya penguapan. Nah, contoh pemisahan secara kromatografi adalah rembesan air pada dinding yang menghasilkan garis-garis dengan jarak tertentu, dan kromatografi kertas untuk memisahkan tinta. Nah, kromatografi ini bisa kalian misalnya kalian hujan, ternyata atap kalian ada yang rembes. Nah, ketika cairan dari hujan ini menempel di tembok, itu yang disebut namanya kromatografi. Terlihat bekas-bekas cairan di tembok yang membentuk sebuah pola. Nah, itu namanya kromatografi. Selanjutnya ada sentrifugasi. Ini yang terakhir. Sentrifugasi adalah metode pemisahan yang digunakan untuk memisahkan padatan sangat halus dengan jumlah campuran sedikit. Contohnya adalah pemisahan susu menjadi krim susu atau susu krim. Susu krim dan susu skim. Nah, misalnya nih, ketika sebuah susu difermentasi, itu akan terjadi pemisahan antara susu yang cair dan padat. Nah, ketika susu yang padat berubah menjadi keju, susu yang cair itu berubah menjadi susu krim. Lalu susu yang cairnya itu menjadi sebuah susu yang bisa
konsumsi. Seperti itu. Sifat dan perubahan zat. Ya, kalian lihat di halaman 27, zat adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Semua zat memiliki sifat tersendiri yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi antara zat yang satu dengan zat yang lain. Nah, sifat zat ini terbagi atas dua. Yang pertama sifat fisika, lalu yang kedua ada sifat kimia. Nah, sifat fisika adalah sifat atau ciri khas suatu zat yang dapat diamati secara langsung dengan panca indera tanpa mengubah susunan zat-zat penyusun materi tersebut. Beberapa sifat fisika yang sering dijumpai, yang pertama ada kelarutan atau solubilitas, adalah kemampuan suatu zat terlarut atau solut untuk larut dalam suatu pelarut atau solvent. Larutnya suatu zat dapat bergantung pada suhu, derajat keasaman, dan jenis pelarut. Yang kedua ada daya hantar listrik. Setiap benda memiliki sifat penghantaran listrik yang berbeda-beda. Benda yang dapat menghantarkan listrik dengan baik disebut konduktor, seperti aluminium, tembaga, dan besi. Sedangkan benda yang sulit menghantarkan listrik disebut isolator, seperti karet, kayu, dan plastik. Lalu yang ketiga ada kemagnetan. Berdasarkan sifatnya, kemagnetan ini digolongkan menjadi dua, yaitu benda magnetik dan benda non-magnetik. Benda magnetik ini adalah benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet, benda yang memiliki pengaruh terhadap magnet. Sedangkan benda non-magnetik adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet, yang ketika ada magnet di sekelilingnya dia tidak memiliki tarikan. Nah, perbedaan fisika seperti ketertarikan suatu benda pada sebuah magnet dapat digunakan untuk memisahkan suatu zat dalam campuran. Lalu ada titik didih dan titik lebur. Nah, titik didih adalah suhu suatu zat mendidih, sedangkan titik lebur adalah suhu zat pada saat melebur. Zat padat melebur. Zat memiliki titik didih dan titik lebur yang berbeda. Misalnya, titik didih air itu adalah 100 derajat Celcius. Alkohol memiliki titik didih 78 derajat Celcius. Sedangkan tembaga mendidih pada suhu 1187 derajat Celcius. Titik didih suatu zat dapat naik dengan cara menaikkan tekanan dan menambahkan ketidakmurnian pada zat tersebut. Begitu pula sebaliknya. Jadi kalau ada campuran-campuran lain, ini titik didihnya bisa berubah. Titik leburnya juga seperti itu. Lalu ada sifat kimia. Sifat kimia umumnya merujuk pada sifat materi pada kondisi lingkungan sekitar, yaitu sebuah suhu di kamar, tekanan atmosfer, dan atmosfer beroksigen. Sifat tersebut terutama timbul pada reaksi kimia dan hanya dapat diamati dengan mengubah identitas kimiawi suatu zat. Sifat kimia juga erat kaitannya dengan terbentuknya zat jenis baru. Besi termasuk zat yang mudah bereaksi dengan oksigen, sehingga dapat mengakibatkan besi berkarat. Beberapa sifat kimia yang sering dijumpai antara lain, yang pertama mudah terbakar, yang kedua membusuk, yang ketiga berkarat, yang keempat mudah meledak, dan yang lima racun. Selanjutnya ada perubahan zat. Perubahan zat adalah perubahan sifat suatu zat atau materi menjadi zat yang lebih baik, menjadi zat baru atau tidak. Perubahan materi dibedakan menjadi dua macam, yaitu ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, perubahan fisika adalah perubahan yang mengubah zat dalam bentuk, wujud, atau ukurannya, tapi tidak mengubah zat tersebut menjadi zat baru. Nah, ciri-ciri perubahan fisika antara lain tidak menghasilkan zat baru. Yang kedua ada zat yang berubah dapat kembali ke bentuk semula atau reversible. Yang ketiga hanya diikuti perubahan sifat fisika saja seperti bentuknya, ukurannya, wujudnya, dan juga warnanya. Lalu ada perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan dari suatu zat atau materi yang menyebabkan terbentuknya zat baru. Kalau fisika tadi itu zatnya tetap, kalau zat perubahan kimia membuat atau melahirkan atau menghasilkan sebuah zat baru.
Ciri-ciri dari perubahan kimia antara lain adalah terbentuknya gas, yang kedua terbentuknya endapan, yang ketiga terjadinya perubahan warna, dan yang keempat terjadinya perubahan suhu pada suatu zat. Aspek fisika dan kimia kehidupan. Perubahan fisika tidak menghasilkan zat baru dan dapat kembali ke bentuk semula. Sedangkan perubahan kimia dapat menghasilkan zat baru dan tidak dapat kembali ke bentuk semula. Masing-masing perubahan tersebut dapat memberikan peranan dan manfaat bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Oke, materi pada hari ini cukup sampai di sini. Untuk latihannya silahkan kalian kerjakan halaman 28 di bagian A. 1, 2, 3 dan halaman 29-nya nomor 4 dan 5. Jadi bagian A, latihan A 1, 2, 3, 4, 5. Yang pilihan ganda ya, halaman 28 dan 29. Kalian isikan jawabannya ke dalam Google formulir yang saya kirimkan linknya, oke? Mudah-mudahan kalian paham dengan materi yang saya sampaikan. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai bertemu di kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, supaya kalian tahu kapan saya upload video materi yang selanjutnya, bisa minta tolong subscribe channel saya ya. Dan jangan lupa klik tombol like jika kalian paham dengan materi yang saya berikan. Terima kasih.